kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Pertandingan antara Bahrain versus Indonesia yang berlangsung pada 10 Oktober 2024 kemarin ternyata berbuntut panjang. Serangkaian kejadian yang berkaitan dengan laga tersebut menuntun pada permintaan Bahrain kepada FIFA supaya leg kedua laga melawan Indonesia dipindahkan ke venue netral. Bahrain merasa Jakarta bukan tempat yang aman setelah serangkaian peristiwa yang mengarah pada dugaan kecurangan mereka di pertandingan tersebut. Laporan Bahrain sempat ditanggapi serius oleh AFC selaku Federasi Sepak Bola Asia. Namun Bahrain harus menahan malu karena ketika laporan tersebut sampai ke FIFA, Asosiasi Sepak Bola tertinggi itu justru menolak. FIFA tetap meminta laga Indonesia versus Bahrain digelar di GBK dan menyatakan Bahrain akan kalah walkout apabila menolak bermain. Bagaimana kronologi penolakan FIFA terhadap laporan Bahrain ini? Sebelum menyimak videonya, pastikan football lover semuanya sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Malam pertandingan antara Bahrain versus Indonesia yang berlangsung pada 10 Oktober 2024 malam di Rifa adalah momen yang tidak pernah terlupakan. Bukan hanya buat para supporter Indonesia, tetapi buat warga Bahrain secara keseluruhan. Pasalnya, laga yang benar-benar merugikan Indonesia ini pada akhirnya menuntun Bahrain pada kejadian yang mungkin belum pernah mereka alami sebelumnya. Sedikit pengingat, dalam laga Bahrain versus Indonesia, pasukan Garuda bagaikan dirampok oleh keputusan-keputusan kontroversial Ahmed Alkaf selaku wasit pertandingan. Yang paling merugikan tentu saja keputusan sang wasit memberi tambahan waktu hingga 9 menit, padahal official menyatakan tambahan waktu hanya 6 menit. Bahrain pada akhirnya berhasil mencetak gol dan memupus kemenangan Indonesia yang sudah di depan mata. Kejadian tersebut praktis memancing amarah masyarakat Indonesia. Tepat setelah laga, amarah publik tanah air langsung dilampiaskan pada semua yang terlibat. Wikipedia, akun media sosial, laman web resmi Alkaf dan juga Bahrain tak luput dari sasaran warganet. Kemarahan telah membuat publik tanah air ramai-ramai menyerang akun-akun yang punya kaitan dengan Bahrain ataupun wasit Alkaf. Serangan dunia maya masyarakat Indonesia terjadi pada 14 Oktober 2024. Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengonfirmasi bahwa laman web resmi serta akun media sosial mereka terkena serangan cyber. BFS selaku Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengkonfirmasi kalau serangan cyber itu tidak terjadi cuma satu kali, melainkan berkali-kali, dan membuat mereka kewalahan menanganinya. Merasa bahwa serangan cyber dan dunia maya yang mereka terima sudah keterlaluan, Bahrain kemudian membuat langkah serius. BFM mengajukan sebuah laporan kepada AFC dan FIFA yang isinya meminta laga kedua antara Indonesia versus Bahrain dipindahkan. Bahrain menilai bahwa alangkah lebih baiknya laga ini dipindah ke venue netral karena faktor keamanan. Sedianya Indonesia akan menjadi tuan rumah menjamu Bahrain pada leg kedua. Stadion utama Gelora Bung Karno akan menjadi venue utama pertandingan ini. Namun, Bahrain tampaknya enggan datang ke GBK pasca serangkaian serangan yang mereka alami di dunia maya. Bahrain beranggapan kalau Jakarta bukanlah tempat yang aman buat para personel tim nasional mereka. Lebih mengejutkan lagi, tak berselang lama setelah pengajuan laporan, Bahrain mendapat sedikit harapan lewat respon AFC. Federasi tertinggi sepak bola Asia itu mengungkapkan akan mempertimbangkan permintaan Bahrain. Menurut AFC, faktor keamanan dan keselamatan para pemain harus menjadi nomor satu dalam setiap kesempatan. Sementara itu, PSSI yang menerima informasi Bahrain menolak main di GBK, nyatanya tetap kukuh mempertahankan status stadion berkapasitas 77.000 kursi ini sebagai venue pertandingan. PSSI merasa tidak adil apabila leg kedua harus dipindah ke venue netral. Timnas Indonesia saja rela bepergian jauh sampai ke Rifa untuk bertamu ke Bahrain. Jadi PSSI menghendaki Bahrain juga harus mau datang ke Indonesia untuk leg kedua.
Ketika Bahrain berharap laporannya diterima oleh FIFA dan AFC, Federasi Negeri Mutiara Teluk Persia tampaknya harus menahan malu. Pasalnya, FIFA pada akhirnya telah membuat keputusannya. Alih-alih menyepakati permintaan Bahrain, FIFA justru menolak permohonan venue netral tersebut dan meminta laga Indonesia versus Bahrain tetap digelar di GBK. Respon FIFA tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Dito Aryo Tejo. Dito mengungkapkan kalau FIFA menolak memindahkan laga Indonesia versus Bahrain ke venue netral dan tetap mempertahankan status GBK sebagai tuan rumah. Jika Bahrain menolak, maka otomatis pasukan Delmons Warriors dinyatakan kalah walkout. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga dalam statement sebelumnya, Dito juga mengklaim PSSI akan menjamin keselamatan personel timnas Bahrain. Sebagaimana klaim Arya Sinulinga yang mengatakan kalau orang Indonesia itu sebenarnya ramah-ramah, Dito menjamin tidak akan ada ancaman apapun dalam lawatan Bahrain pada bulan Maret nanti. Ya, pokoknya kalau Bahrain sudah bersama Ketum PSSI, di mana saya sebagai Menpora dan memberikan statement resmi, di mana kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika di Indonesia, insya Allah tidak akan ada ancaman dan keselamatannya pasti terjaga. Jadi seharusnya tidak ada alasan. FIFA juga sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia, kalau tidak berarti kita menang WO, ungkap Dito. Sebelum pernyataan dari FIFA keluar, AFC mengungkapkan bahwa pihaknya akan berdiskusi dulu dengan FIFA dan PSSI untuk mengambil langkah terkait keinginan Bahrain memindahkan venue laga ke venue netral. Sekarang, PSSI dan FIFA sama-sama sepakat untuk tetap menggelar laga di Indonesia. Pilihan buat Bahrain berarti tinggal dua, datang dan tanding melawan timnas atau menolak dan kalah WO 03 dari Indonesia. Tepat setelah laga Bahrain versus Indonesia tuntas, memang sempat ada kejadian luar biasa berupa penyerangan secara masif terhadap akun-akun serta situs-situs yang terafiliasi dengan Bahrain dan wasit Ahmed Alkaf. Sempat ada pula seruan untuk memberikan intimidasi kepada pihak Bahrain pada laga leg kedua di GBK nanti. Namun, apakah venue GBK ini memang menjanjikan ancaman buat Bahrain? Nyatanya, seperti yang dikatakan oleh Arya Sinulinga, masyarakat Indonesia sejatinya adalah orang yang ramah. Faktanya, tidak pernah ada kasus tim yang bertandang ke Indonesia tidak bisa pulang dengan selamat. Kalaupun nantinya ada potensi kericuhan, toh PSSI sudah menjamin kalau pihaknya akan memberi pengawalan ketat pada Bahrain. Lebih lagi, laga antara Indonesia versus Bahrain dijadwalkan akan berlangsung pada 25 Maret 2025 mendatang. Artinya, laga leg kedua ini ada interval sekitar 5 bulan dari pertandingan pertama di Rifah. Kalaupun sempat ada klaim yang mengatakan bahwa supporter Indonesia akan bertindak anarkis sebagai buntut ketidakadilan wasit Alkaf, klaim tersebut hampir tidak masuk akal. Interval 5 bulan adalah jangka waktu yang cukup lama. Walaupun banyak supporter Indonesia yang mengklaim akan terus mengingat kecurangan Bahrain, isu ini sepertinya tidak akan banyak diperbincangkan lagi. Apalagi dalam jangka waktu tersebut akan ada banyak event yang melibatkan Indonesia, termasuk Piala AFF 2024 pada bulan Desember. Publik mungkin tidak akan melupakan malam ajaib di Rifah, namun respon publik mungkin tidak akan sekeras respon mereka seusai pertandingan. Masih ada banyak event yang cukup untuk mengalihkan perhatian publik dari sekedar hasil seri kontra Bahrain. Singkatnya, klaim bahwa supporter Indonesia akan membalas kecurangan Bahrain dengan tindakan anarkis rasanya tidak masuk akal, dilihat dari segi manapun. Itulah dia ulasan mengenai penolakan FIFA atas permintaan Bahrain melangsungkan pertandingan leg kedua melawan Indonesia di venue netral. Menurut Football Lover sendiri bagaimana? Adakah saran dan pesan-kesan yang mau disampaikan ke Bahrain? Haruskah Bahrain walkout demi mempertimbangkan faktor keselamatan seperti yang mereka klaim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.